Halo guys, pada video kali ini di sini kita akan menjelaskan mengenai live bar pada Max 2D. Oke, langsung saja kita mulai. Halo guys, berjumpa lagi di Sabian Apple Tutorial. Kali ini kita akan membahas lengkap mengenai fungsi live bar. Nah, jadi kita akan menambahkan suatu darah ya kepada player kita. Nah, contohnya di sini kan kita masih belum mempunyai darah ya. Nah, di sini kita akan beri darah. Nah, jadi pertama di sini saya siapkan dulu enemy-nya. Jadi ketika kita kena cucuk ini ya. Jadi ketika cucuk berduri ini kita kena ya, maka dia akan mengurang darahnya gitu. Coba ini box collidernya kita pasin dulu. Nah, kira-kira di sini. Caranya di sini kita buat dulu variabel. Variabel number di sini kita beri nama dulu. Misalkan darah. Nah, di sini kita ke show debugnya true agar kita bisa melihat di logo serangga ini. Nah, di sini ada darah ya. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Pertama di sini kita setting di playernya. Jadi kita akan ke script player. Nah, kita ke step. Di step ini kita klik is colliding with object enemy. Jadi ketika objek player mengenai objek enemy, maka kita akan ngeset variabel. Set variabelnya yang tadi, yaitu yang darah. Nah, jika mengenai objek enemy, maka global variabel darah nilainya saya setting, saya kasih jadi 1. Tapi jika tidak mengenai atau false, maka saya setting global variabel darah kan 0. Maka ketika kita mainkan di sini, nah sini variabel darah kita lihat ya 1. Tapi kalau kita geser sedikit dan tidak mengenai darahnya atau cucuknya tadi enemy, dia 0. Nah, tapi kalau kena dia 1 gitu ya. Oke. Lanjut lagi di sini kita akan buat untuk darahnya. Jadi di si player ini kita tambahkan komponen, klik aja live bar. Di live bar di sini ada max-nya. Dia ada max-nya gitu. Nah, saya setting max-nya yang default aja. Jadi 100. Kalau value ini nilainya. Ketika 50 berarti setengah dari darahnya, bisa kalian lihat. Tapi kalau 10 berarti lebih kecil. Nah, jadi ini nilainya gitu. Kita kasih 100 agar dia full. Oke, sini juga kalian bisa mengganti background colornya, foreground colornya, pokoknya bebas. Nah, di sini kita bisa mengubah widthnya. Jadi lebarnya kita bisa ubah, lalu panjangnya ya bisa kita ubah. Lalu di sini kita bisa mengatur posisinya. Ada top dan juga left. Left itu kiri, top itu atas ya. Oke. Berikutnya di sini kita sudah membuat menu darahnya. Nah, ini dia ya, playernya sudah memiliki darah. Oke. Kali ini kita ke player lagi, kita kasih script lagi. Nah, di sini kita buat step lagi. Lalu di sini kita buat is colliding with object enemy. Nah, jadi ketika player menyentuh objek enemy, maka di sini kita klik aja set live bar. Nah, di sini ada set live bar ya. Nah, jika menyentuh objek enemy atau true, maka ada current value di sini, current value. Klik. Lalu klik aja di sini ada player properties, ada yang paling atas. Lalu di sini paling bawah ada live bar value. Nah, jadi ketika kita menyentuh objek enemy, maka nilai value atau value dari si live barnya itu akan mengurang 1. Nah, jadi minus 1 gitu ya. Nah, jadi ketika kita baca seperti ini, ketika objek player mengenai objek enemy ya, maka value-nya itu akan ngurang 1. Value-nya yang mana? Value yang ini guys. Nah, value yang live barnya ini. Ngerti gak guys? Ngerti lah ya. Nah, jadi ketika kita
ke sini nih, ke objek si durinya ini atau enemy. Nah, dia akan ngurang guys. Nah, dia akan ngurang perlahan, yaitu 1 ya. Nah, tapi kekurangannya ketika darahnya habis nih, nah malah dia kebablasan gitu guys. Nah, untuk mengatasi seperti itu, di sini cukup mudah, kita klik aja step di sini. Lalu di sini kita klik pengecekan di sini. Kita melakukan pengecekan. Jadi ketika life bar value atau nilai value yang tadi yang 100 ya. Jadi ketika life bar value atau nilai value-nya kurang dari 1, ya kan? Sini value-nya berapa? 100 ya. Nah, di sini kita setting ketika value-nya kurang dari 1, maka dia akan mati. Itu kita akan kasih dia destroy object. Nah, maka dia akan seperti ini. Ketika kena ini dia kurang, dan ketika darahnya habis dia akan mati atau akan menghilang gitu ya. Tapi ada cara juga untuk menambahkan scene baru ya. Misalkan mati, di sini kita tulis. Nah, di sini kita kembali lagi ke scene 1. Nah, kita juga bisa seperti ini. Jadi ketika kurang dari 1, maka kita akan pindah scene. Ya, kita klik aja load scene. Jadi kita pindah scene ke scene mati. Nah, jadi ketika kita sentuh ini dan kita mati, maka kita kalian bisa tulis di sini misalkan mati gitu ya. Anda mati. Nah, bisa seperti itu guys. Oke, cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.